Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 7. Dan karena dia tidak dapat menemukan binatang buas sekarang, mungkin suatu hari dia akan kekurangan ramuan obat langka dan mineral langka. Bukankah itu sama saja dengan membuatnya tidak dapat mengolah seni surgawi asal kosmik? Ini tidak akan berhasil, aku harus menemukan pengganti untuk meramu cairan pemurni tubuh, atau menemukan pengganti bahan bakunya. Dunia abadi memiliki keunggulan dunia abadi, sementara bumi juga memiliki keunggulannya sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi sangat maju, dan aku tidak akan pernah percaya bahwa aku tidak dapat memecahkan masalah ini dalam mengolah seni surgawi asal kosmik. Perlahan-lahan, cahaya tegas dan terang benderang melintas di mata Tang Xiu sementara ekspresinya juga perlahan mereda, sebelum akhirnya ia menampakkan senyum percaya diri. Tang Xiu, guruhan ingin kamu pergi ke kantor pusat bagian nilai. Sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar di dekat telinganya saat Tang Xiu masih tenggelam dalam pikirannya. Tang Xiu mendongak dan mendapati Cheng Yanan tanpa sadar berdiri di samping kursinya, dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Terima kasih atas pemberitahuannya, aku akan segera ke sana. Tang Xiu samar-samar mengerti masalah apa yang akan dihadapinya saat dia mengangguk pada Cheng Yanan, sebelum dia bangkit dan pergi. Melihat punggung ramping Tang Xiu dari belakang, bibir Cheng Yanan bergerak-gerak karena dia tampak ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. Cheng Yanan baru saja keluar dari kantor pusat bagian nilai, jadi dia tentu tahu untuk masalah apa Tang Xiu dipanggil oleh guruhan. Nilai-nilaimu selalu berada di posisi terendah, orang-orang hanya akan mengejek dan mencibirmu, dan kau tidak akan kehilangan apapun lagi, jadi mengapa kau memilih untuk berbuat curang? Baru setelah punggung Tang Xiu menghilang cukup lama, Cheng Yanan berbisik dengan suara lembut. Adegan yang baru saja dilihat Cheng Yanan benar-benar membuatnya takut. Tidak hanya semua guru kelas 3 berkumpul di kantor, tetapi juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta beberapa orang dari administrasi sekolah ada di sana untuk mengklarifikasi apakah Tang Xiu benar-benar menyontek atau tidak dalam ujian bulanan terakhir. Hampir semua guru di kantor percaya bahwa Tang Xiu telah berbuat curang pada ujian bulanan, karena hasilnya terlalu dibesar-besarkan. Dari total poin 750, dia secara tak terduga mendapat 712 poin, yang menjadi semakin meragukan sejak dia mengalahkan Yang Jian, yang berturut-turut menjadi peraih nilai tertinggi di kota itu pada ujian bulanan terakhir. Apalagi yang mendapat hasil ini adalah Tang Xiu, yang merupakan peringkat terbawah sepanjang tahun ketiga. Hanya guru yang bertanggung jawab di kelas 10, Han Qingwu, sendiri, yang sangat yakin bahwa Tang Xiu tidak menyontek dalam ujian. Dia bahkan tidak ragu untuk bertengkar dengan guru lain yang dipimpin oleh Hu Qiusheng, yang bahkan membuat wajahnya memerah karena marah. Tang Xiu, masalah kalian berbuat curang tidaklah penting, tapi kalian menyeret guruhan ke dalam lubang yang menyedihkan. Cheng Yanan melengkungkan bibirnya, dan sangat kecewa dengan Tang Xiu. Akan tetapi, mengingat kembali bagaimana Tang Xiu hanya berada di kelas 10 selama sebulan, dan hanya menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di kelas dalam keadaan linglung, serta mengingat semua rumor tentangnya, Cheng Yanan yang baik hati tidak menyalahkan maupun mengeluh tentangnya. Saya berani menjamin bahwa Tang Xiu benar-benar curang dalam ujian bulanan ini. Jika dia tidak curang, maka saya akan segera mengundurkan diri. Tang Xiu kebetulan mendengar Hu Qiusheng meraung dengan suara gelisah ketika dia baru saja tiba di kantor pusat bagian nilai. Mungkin karena sikap Hu Qiusheng yang mengintimidasi, kantor menjadi sunyi senyap setelah dia melontarkan kata-katanya, bahkan Han Qingwu yang selalu membantah keras dia, juga tampak takut dengan kata-kata Hu Qiusheng dan tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Hei, si tua Hu, apakah maksud perkataanmu itu? Jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak berbuat curang dalam ujian bulanan, kau benar-benar akan mengundurkan diri? Ketika Hu Qiusheng mengira bahwa ia telah memenangkan kemenangan terakhir dan merasa menang, sebuah suara yang jujur dan jelas tiba-tiba terpancar, dan segera diikuti dengan pintu yang didorong terbuka oleh Tang Xiu saat ia memasuki kantor. Kau, kurang ajar. Kau tidak menghormati orang tua dan atasan. Kau tidak menghormati guru dan ajaran mereka. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian? Ucapan harimau tua Tang Xiu langsung membuat Hu Qiusheng marah besar saat ia tiba-tiba melompat dari kursinya dan menunjuk hidung Tang Xiu sambil mengumpat.
Jika kau bisa membuktikan bahwa kau tidak menyontek dalam ujian ini, aku, Hu Qiusheng, akan mengganti namaku dengan nama keluargamu. Harimau Tuahu, maafkan aku, tidak mungkin aku akan menyetujui permintaanmu. Kau harus meminta izin ayahku untuk mengubah nama keluargamu menjadi nama keluargaku. Melihat ekspresi bingung dan jengkel Hu Qiusheng, Tang Xiu merasa sangat senang. Tang Xiu selalu berpegang pada prinsipnya terhadap orang lain, yaitu jika seseorang menghormatinya karena 1 kaki, maka ia akan membalas rasa hormatnya dengan 10 kaki. Jika seseorang merusak 1 butir padi miliknya, maka ia akan merampas 3 ember darinya. Ketika Hu Qiusheng berulang kali mempermalukan Tang Xiu dan ibunya, dan bahkan mencoba mengeluarkan Tang Xiu dari sekolah, hubungan antara Tang Xiu dan Hu Qiusheng sebagai guru dan murid telah berakhir. Dia secara alami tidak lagi memiliki rasa hormat sedikit pun terhadap Hu Qiusheng, dan ini tercermin dalam kata-katanya yang kasar dan tidak sopan. Perkataan Tang Xiu membuat semua orang di kantor tidak dapat menahan senyum mereka. Namun, ketika mereka melihat mata Hu Qiusheng yang tampak seperti terbakar api, mereka menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak dengan susah payah. Tang Xiu, diamlah. Hari ini, kami memanggilmu ke kantor untuk memberimu kesempatan membuktikan ketidakbersalahan. Jika kau bicara terlalu banyak lagi seperti ini, aku akan mengusirmu. Melihat sikap Hu Qiusheng yang hampir meledak marah, Han Qingwu segera menghentikan Tang Xiu dan berteriak keras. Guru Han, maafkan aku hanya bersikap impulsif. Menghadapi omelan Han Qingwu, tidak ada rasa tidak puas di hati Tang Xiu, tetapi sebaliknya merasa bersyukur saat ia dengan hormat memberi hormat pada Han Qingwu. Awalnya, setelah melihat betapa memberontak dan tidak terkendalinya Tang Xiu beberapa saat yang lalu, semua orang di kantor benar-benar mengerutkan kening, dan kesan mereka terhadap Tang Xiu jatuh ke titik ekstrim. Tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat Tang Xiu membungkuk hormat kepada Han Qingwu, ekspresi serius tampak di wajah mereka, sementara mereka juga tak dapat menahan diri untuk mengevaluasi kembali Tang Xiu sekali lagi. Semua orang juga menemukan bahwa, meskipun Tang Xiu mengenakan pakaian biasa, pakaiannya tampak sangat bersih dan rapi. Rambut hitamnya yang pendek membuatnya tampak sangat bersemangat. Ditambah dengan matanya yang cerah dan tajam, hidung mancung dan bibir tipis, serta perawakannya yang tinggi dan tegap, pakaiannya memancarkan aura yang menawan dan anggun. Setelah melihat dan merasakan keanggunan yang tak terlihat dan pesona percaya diri yang terpancar dari Tang Xiu, semua orang kemudian mengaitkannya dengan karakter dan perilaku Hu Qiusheng yang biasa. Mereka kemudian langsung memaafkan kekasaran yang dilakukan Tang Xiu beberapa saat yang lalu dan tidak lagi menyalahkannya karena mengucapkan kata-kata yang menyinggung itu. Mereka malah merasa bahwa Hu Qiusheng lah yang telah memaksa Tang Xiu ke jalan buntu, dan menyebabkannya mengucapkan kata-kata itu. Wei Sentai menatap Tang Xiu sejenak lalu berbicara dengan nada yang dalam. Tang Xiu, karena hasil ujian bulananmu terlalu luar biasa, sekolah tidak tahu bagaimana menangani hasilmu. Namun, Guru Han sangat yakin bahwa hasilmu benar dan valid. Dan dia memohon kepada kami untuk memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Aku juga ingin kamu memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Terima kasih, Kepala Sekolah, saya akan menghargai kesempatan ini. Tang Xiu menjawab dengan tidak rendah hati atau sombong. Tang Xiu, jika sekarang kamu mengakui bahwa kamu berbuat curang, kami bisa memaafkanmu. Namun, jika kamu tidak dapat membuktikannya melalui ujian ulang ini dan seluruh kebenaran terbongkar dan terungkap, kamu tidak hanya akan berada dalam posisi yang buruk, tetapi kamu juga akan menyeret Guru Han ke dalam penderitaan. Tang Xiu, kamu tidak perlu bersikap seperti bebek yang dingin dan enggan mengakui kesalahan. Dalam waktu 1,5 tahun ini, kami mungkin tidak tahu seperti apa keadaanmu, tetapi bahkan jika kamu berbuat curang, tolong lakukan dengan sedikit kesadaran dan kewajaran dibandingkan dengan tabel nilai. Hasilmu hampir mendekati nilai sempurna. Apakah kamu pikir kami semacam orang bodoh? Tang Xiu, jujurlah dan kamu tidak perlu membela diri dengan keras. Bahkan jika kamu telah berbuat curang, semua orang dapat memahami perasaanmu. Jika orang-orang mengetahui bahwa kamu berbuat curang dan kamu tidak berani mengakuinya, ini justru merupakan masalah dengan karakter moral. Ketika suara Tang Xiu baru saja mereda, beberapa guru di kantor tidak dapat menahan diri untuk menasihati Tang Xiu secara bersamaan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah guru kelas 3 SMA Tang Xiu.
Prasangka mereka terhadap Tang Xiu sudah mengakar kuat, dan hasilnya sudah ditentukan di hati mereka. Daripada menasihati Tang Xiu, mereka mungkin lebih baik mengejek dan memperingatkannya. Hu Qiusheng tidak berbicara, tetapi hanya mendengus dingin ke samping sambil menyilangkan tangan di dada dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi mengejek. Kepala sekolah Wei, bisakah Anda memulainya? Tang Xiu tidak memperhatikan guru-guru lain tetapi malah bertanya dengan ekspresi tenang dan damai. Karena Tang Xiu sudah siap, keluarkan semua soal ujian kalian. Melihat Tang Xiu menanggapi seperti menghadapi gunung Tai yang runtuh, dan rusa-rusa itu masih datang dan pergi tanpa berkedip, dari ekspresi matanya, Wei Zhentai mengangguk puas. Atas perintah Wei Zhentai, pemimpin guru kelas 3, Xia Mingjie, mengeluarkan 4 kertas yang telah disiapkan lebih awal dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Tang Xiu, jika kamu bisa menyelesaikan kertas ujian ini dalam waktu 4 jam pagi ini, dan hasilmu memenuhi standar minimum, sekolah akan mengakui bahwa hasil ujian bulananmu benar dan sah. Di bawah tatapan mata Tang Xiu yang penuh tanya, Xia Mingjie menjelaskan dengan suara yang jelas. Jika aku menyelesaikan set kertas ujian ini dalam waktu yang ditentukan dan memperoleh hasil yang baik, tetapi masih ada orang yang mencurigaiku berbuat curang, lalu apa yang harus kulakukan? Setelah Tang Xiu mengambil kertas ujian, dia tidak langsung menjawabnya, tetapi malah bertanya sambil melirik Hu Qiusheng yang seolah-olah ditujukan kepadanya. Perkataan Tang Xiu membuat wajah Hu Qiusheng memerah, bahkan Xia Mingjie pun tak dapat menahan batuk. Saya telah meminta guru-guru dari sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Tsinghua untuk menyusun kertas ujian ini dengan harga yang sangat tinggi. Kertas ujian ini baru saja tiba 10 menit sebelum Anda memasuki kantor. Kecuali guru-guru sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Tsinghua yang menyusun kertas ujian ini, tidak seorang pun pernah melihat set kertas ujian ini. Kami awalnya bermaksud menggunakan kertas ujian ini untuk ujian bulanan berikutnya, dan untuk sementara menggunakan kertas ujian ini untuk menguji Anda. Karena guruhan telah berjuang dan memintanya, barulah saya bersedia memperlihatkan kertas ujian ini kepada Anda. Murid Tang Xiu, kami harap Anda tidak mengecewakan kami. Melihat adegan antara Tang Xiu dan Hu Qiusheng, yang bagaikan api dan air yang tidak cocok, Wei Zhentai tertawa getir. Agar tidak terjadi perselisihan lagi, dia tidak punya pilihan selain berdiri dan berbicara. Bab 29, Sensasi Semalam. Setelah Hu Qiusheng mendengar kata-kata ejekan Tang Xiu, dia awalnya ingin melompat keluar dan memarahi Tang Xiu dengan kejam. Namun saat Wei Zhentai keluar, Hu Qiusheng tidak punya pilihan selain menahan amarahnya, dan hanya bisa berdiri di samping dan merajuk karena marah. Setelah Tang Xiu melampiaskan sebagian besar kemarahan di hatinya, dia juga tidak bertindak terlalu ekstrim dan mulai membenamkan dirinya dalam menjawab pertanyaan ujian. Meski ada 30 guru mengelilingi dan mengawasinya, Tang Xiu sama sekali tidak merasa gelisah, malah bersikap tenang dan kalem, bagaikan aliran awan dan air. Dia dengan cepat menjawab soal-soal ujian di kertas ujian satu demi satu. Perlu diketahui bahwa setiap kali Tang Xiu diberi pelajaran meramu pil di dunia abadi, ada hampir puluhan ribu pasang mata yang menatapnya dengan penuh perhatian. Tang Xiu juga mampu dengan sengaja mengabaikan dan menutup mata terhadap segalanya. Tang Xiu mungkin dapat mengabaikan kehadiran 30 guru di kantor, namun 30 guru di kantor itu tidak memiliki cara untuk mengabaikan Tang Xiu. Melihat Tang Xiu hampir tidak berpikir, dan hanya butuh beberapa detik untuk menjawab sebagian besar pertanyaan ujian, banyak guru di kantor tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan cemas sambil mengerutkan kening. Kau benar-benar tahu cara berpura-pura. Bahkan guru yang mengajar mata pelajaran ini tidak dapat dengan mudah menjawab soal ujian ini. Tapi kau dapat menyelesaikannya dengan sangat cepat, bukankah ini sama saja dengan hanya berbicara omong kosong? Hu Qiusheng yang telah lama tidak puas dengan perilaku dan tata krama Tang Xiu, tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata mengejek dan mengejek dari samping. Guru Hu, tolong jangan ganggu murid Tang Xiu saat menjawab soal ujian, kalau tidak, kami akan memintamu keluar. Saat kata-kata Hu Qiusheng hampir selesai, Han Qingwu dengan kejam mengingatkannya. Melihat kemarahan Han Qingwu, beberapa guru lain di kantor yang memiliki perasaan serupa dengan Hu Qiusheng tidak punya pilihan selain dengan cepat menelan kembali kata-kata yang hampir terucap, dan hanya bisa dia melihat Tang Xiu menjawab pertanyaan. Kalimat pendek Han Qingwu membuat Hu Qiusheng marah besar,
seolah-olah dia lebih mirip orang mati daripada hidup. Kalau guru lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dia pasti sudah marah besar. Namun, karena orang yang dihadapinya adalah Han Qingwu, Hu Qiusheng tidak bisa berbuat apa-apa selain bersabar dan menanggungnya. Melalui masa kontak, Hu Qiusheng telah menyadari karakter Han Qingwu. Ia tahu bahwa Han Qingwu bukanlah tipe orang yang pilih kasih, tetapi penuh dengan integritas dan kebaikan, sementara ia juga memiliki rasa keadilan dan prinsip yang sangat kuat, yang membuatnya takut untuk tidak memprovokasi Han Qingwu. Namun Hu Qiusheng juga tahu kapan harus berhenti. Karena setelah melihat Han Qingwu benar-benar marah, dia dengan bijaksana berhenti memprovokasi, dan hanya mencibir dalam hatinya tanpa henti. Dia menunggu untuk melihat Tang Xiu dan Han Qingwu menjadi bahan tertawaan. 20 menit kemudian, Tang Xiu telah menyelesaikan kertas ujian matematikanya. Meskipun mereka sudah tahu kalau kecepatan menjawab Tang Xiu sangat cepat di ujian bulanan, tetapi menyaksikan Tang Xiu hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikan soal matematika dengan tingkat kesulitan setinggi ini, para guru tahun ketiga pun tak kuasa menahan rasa takut melihat kecepatan menjawab Tang Xiu. Saat Tang Xiu hendak melempar kertas ujian matematika ke samping, Hu Qiusheng segera mengambilnya. Setelah Hu Qiusheng menerima kertas ujian, mulutnya sedikit terangkat, dan siap melontarkan kata-kata mengejek yang telah lama disiapkannya. Tepat ketika Hu Qiusheng melihat 3 pertanyaan pilihan ganda pertama pada kertas ujian matematika, tenggorokannya seperti ditusuk tulang ikan dan ia kesulitan menahan rasa sakit karena wajahnya benar-benar memerah. Sebelum mengerjakan kertas ujian, Hu Qiusheng telah mengerjakan 3 soal pilihan ganda pertama pada kertas ujian matematika, dan ia menemukan bahwa ketiga soal pilihan ganda ini tidak hanya sangat sulit, tetapi juga penuh jebakan dan rumit. Jika orang yang menjawabnya sedikit ceroboh dan memiliki dasar yang tidak kuat, sangat mungkin untuk membuat kesalahan. Jadi Hu Qiusheng juga berpikir bahwa Tang Xiu pasti akan menulis jawaban yang salah untuk ketiga soal ini. Setelah dia merampas kertas ujian Tang Xiu, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu bisa sehebat ini. Dan yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa Tang Xiu telah menjawab ketiga pertanyaan pertama dengan benar. Mengingat bahwa dia membutuhkan waktu 5 menit untuk menyelesaikan ketiga pertanyaan tersebut, dan betapa berhati-hatinya dia agar tidak melakukan kesalahan dalam menjawab pertanyaan tersebut, hati Hu Qiusheng tentu saja menolak untuk percaya bahwa Tang Xiu hanya membutuhkan waktu hampir beberapa detik untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Pertanyaan keempat, benar. Pertanyaan kelima, benar. Ketika Hu Qiusheng membaca pertanyaan terakhir dan mendapati semua jawabannya persis sama dengan jawaban standar, seakan-akan dia disambar petir dan terbunuh karena wajahnya berubah sangat pucat. Setelah Wei Zhentai menelepon Hu Qiusheng beberapa kali tanpa mendapat balasan, dia menjadi bingung dan mengambil kertas ujian dari tangan Hu Qiusheng. Meskipun Wei Zhentai adalah kepala sekolah, dia telah lama terlibat dalam pekerjaan administratif selama bertahun-tahun, jadi dia tentu tidak bisa seperti Hu Qiusheng, yang hanya perlu melihat kertas untuk mengetahui apakah jawabannya benar atau tidak. Namun, ini tidak menghalangi dia untuk menilai apakah jawaban Tang Xiu benar atau tidak, karena dia memegang jawaban standar di tangannya. 10 menit kemudian, Wei Zhentai telah memeriksa dengan teliti kertas ujian matematika Tang Xiu dari awal hingga akhir, dan akhirnya dia mengetahui alasan mengapa Hu Qiusheng linglung setelah membaca jawabannya. Saat ini, hati Wei Zhentai dipenuhi perasaan campur aduk saat ia melihat Tang Xiu dengan sorot mata penuh rasa puas, malu, bersalah, bahkan perasaan mendidih dan memanas. Jawaban Tang Xiu pada tes matematika ini sepenuhnya benar. Dia mendapat nilai sempurna pada tes matematika ini. Melihat semua guru kelas 3 menatapnya dengan mata ingin tahu, Wei Zhentai berbisik. Setelah mengucapkan kalimat ini, Wei Zhentai tiba-tiba merasa dirinya menjadi tua dan lemah, lalu menyerahkan kertas ujian kepada guru di sebelahnya. Ketika Wei Zhentai hampir selesai memeriksa kertas ujian matematikanya, Tang Xiu telah menyelesaikan ujian sains komprehensifnya. Semua guru tentu berlomba-lomba merebutnya, seakan-akan menjadi orang pertama yang memeriksanya adalah suatu kesenangan. Mendapat nilai sempurna pada ujian matematika, semua orang di kantor juga dipenuhi dengan harapan dan ekspektasi terhadap ujian pemahaman sains Tang Xiu. Tak lama kemudian, kertas ujian sains komprehensif Tang Xiu juga telah diperiksa sepenuhnya, dan semua jawabannya sepenuhnya benar.
Tang Xiu sekali lagi memperoleh nilai sempurna. Kemudian ujian bahasa Inggris, kecuali bagian, mendengarkan, dia juga mendapat nilai penuh. Akhirnya, ujian bahasa dan sastra. Kecuali ujian komposisi esai, dia kembali mendapat nilai sempurna. Karena Tang Xiu tidak perlu mengerjakan bagian mendengarkan untuk ujian bahasa Inggris, dan juga karangan esai dalam ujian bahasa dan sastra, ia telah menyelesaikan keempat set soal ujian, dan hanya butuh waktu 1 jam dan 10 menit. Namun, waktu ini bahkan tidak cukup bagi orang lain untuk menyelesaikan set ujian ini. Kesunyian. Masih sunyi. Masih dalam keheningan mematikan yang sama. Setelah meninjau semua pertanyaan ujian Tang Xiu secara lengkap, semua guru tahun ketiga terdiam. Guru-guru ini tampak terpesona saat mereka berdiri tak bergerak dengan wajah yang memperlihatkan ekspresi merenung, sementara Hu Qiusheng tiba-tiba tampak menua beberapa dekade. Tidak ada lagi ekspresi angkuh dan galak di wajahnya, sebaliknya, ekspresi itu digantikan dengan ekspresi putus asa dan linglung. Satu-satunya yang bersemangat adalah Han Qingwu. Meskipun Han Qingwu telah memilih untuk mempercayai Tang Xiu sebelumnya, tetapi sebelum hasil ujian Tang Xiu keluar, hatinya terganggu dan khawatir. Dia terutama melihat seberapa cepat Tang Xiu dalam menjawab pertanyaan ujian, hatinya mendidih dan memenuhi tenggorokannya. Tetapi dia bahkan tidak berani terengah-engah dalam suasana seperti ini. Sekarang, setelah melihat bahwa Tang Xiu tidak hanya memenuhi harapannya tetapi juga memberikan jawaban yang jauh melampaui harapannya, di samping kegembiraan dari hatinya, dia juga merasa bersyukur. Kepala sekolah Wei, hasil ujian Tang Xiu kali ini seharusnya bukan karena dia berbuat curang, kan? Setelah menyadari suasana yang sangat aneh itu, dan melihat semua orang terdiam setelah membaca kertas ujian Tang Xiu, Han Qingwu, setelah terdiam cukup lama, kemudian bertanya dengan hati-hati dan serius. Kaulah yang bersusah payah mengerjakan kertas ujian ini, dan kertas-kertas ini juga dikirim ke kantorku, dan hanya direncanakan untuk menguji Tang Xiu sementara. Jadi bagaimana mungkin Tang Xiu bisa menyontek, sementara aku ada di depanmu ketika kau membuka kertas ujian? Suara Wei Sentai seperti bel raksasa yang berdentang di kantor saat ia menegaskan hasil ujian Tang Xiu. Kalau begitu, nilai ujian bulanan Tang Xiu juga seharusnya valid, kan? Han Qingwu terus bertanya sementara isu tersebut masih hangat. Tang Xiu baru saja menyelesaikan serangkaian volume ujian yang tingkat kesulitannya setidaknya 2 tingkat lebih tinggi daripada ujian bulanan terakhir. Karena Tang Xiu memperoleh nilai sempurna dalam ujian ini, maka perolehan 712 poinnya dalam ujian bulanan terakhir bukanlah hal yang mengejutkan. Wei Sentai tentu saja menyadari kekhawatiran Han Qingwu saat ia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, apakah pertaruhan Guruhu dengan Guruhan harus dipenuhi? Lagi pula, Guruhu sepertinya mengatakan bahwa jika aku tidak menyontek dalam ujian bulanan, maka dia akan langsung mengundurkan diri. Aku tidak tahu apakah kata-kata Guruhu juga bisa dianggap berbobot? Ketika Wei Sentai sedang mempersiapkan beberapa kata untuk menghibur dan memuji Tang Xiu, serta menyemangati Tang Xiu agar terus berusaha, suara tajam dan jelas Tang Xiu tiba-tiba bergema di kantor. Mendengar perkataan Tang Xiu, hati setiap orang di kantor sedikit tersentak saat mereka tanpa sadar memfokuskan pandangan mereka pada Hu Qiusheng. Namun, Hu Qiusheng seperti kehilangan jiwanya setelah membaca jawaban matematika Tang Xiu. Dia hanya duduk di kursinya dalam keadaan seperti kesurupan dengan mata putus asa, sampai-sampai dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan semua orang di kantor. Tang Xiu, meskipun sikap Guruhu terhadapmu sedikit ekstrim, namun, itu juga karena dia berharap terlalu banyak padamu yang menyebabkan dia melakukan itu. Dan karena Guruhu tahu bahwa dia telah salah paham padamu, dia pasti merasa sangat tidak nyaman terhadapmu. Bisakah kamu tidak membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi Guruhu? Oke. Melihat Hu Qiusheng yang bingung, hati Han Qingwu tidak mampu menahannya dan tanpa sadar memohon kepada Hu Qiusheng. Orang-orang di kantor itu tampaknya tidak menyangka bahwa Han Qingwu akan memohon kepada Hu Qiusheng, tetapi dia juga orang pertama yang memohon kepada Hu Qiusheng. Pada saat ini, mereka menatap Han Qingwu dengan mata penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka tahu betul bahwa sebelum hari ini, kata-kata Hu Qiusheng selalu memancing Han Qingwu kapanpun dan dimanapun. Kalau saja mereka semua bertanya pada diri sendiri dengan jujur dan menempatkan diri pada posisi Han Qingwu, mereka pasti tidak akan pernah melakukan hal yang sama.
Kalau begitu, aku serahkan semuanya pada Guru Han. Kalau kepala sekolah dan guru-guru lain tidak punya apa-apa lagi untukku, maka aku akan kembali ke kelas dulu. Ujian Tang Xiu telah berakhir, dan dia sengaja mengatakan kata-kata ini karena dia ingin mengingatkan Hu Qiusheng bahwa dia belum melupakan perselisihan antara dirinya dan Hu Qiusheng. Sementara juga memaksa Hu Qiusheng untuk kembali ke akal sehatnya dan kembali ke kelas 5, karena Tang Xiu tidak benar-benar ingin memukul orang yang sudah jatuh. Karena tujuannya telah tercapai, dan dengan permohonan Han Qingwu untuk Hu Qiusheng, Tang Xiu juga dalam suasana hati yang gembira untuk memberikan bantuan ini tanpa mengeluarkan biaya apapun. Selain itu, ia telah membantu Han Qingwu dan ini juga dapat menunjukkan kemurahan hatinya pada saat yang sama. Siswa Tang Xiu, bolehkah aku bertanya? Prestasimu bulan ini meningkat ke titik tertinggi, dari awal, kamu tidak pernah jatuh, kan? Ketika Tang Xiu hendak melangkah keluar dari pintu kantor, Wei Zhentai tiba-tiba bertanya. Kepala sekolah, apakah pertanyaan ini sangat penting? Tang Xiu menghentikan langkahnya sambil tersenyum tipis. Kepala sekolah, daripada memperhatikan masalah ini, Anda mungkin juga memperhatikan para siswa dengan hasil yang biasa-biasa saja. Bagaimanapun, ada hampir 1.000 siswa tahun ketiga setiap tahun. Tetapi jika kita mengevaluasinya kembali, hanya sedikit atau beberapa lusin siswa yang dapat lulus ujian masuk universitas dan diterima di universitas-universitas terkenal dan bergengsi. Kepala sekolah, bagaimana menurut Anda? Setelah selesai berbicara, Tang Xiu berbalik dan pergi, tidak lagi memberi kesempatan kepada Wei Zhentai untuk berbicara. Setelah keheningan panjang di kantor, Wei Zhentai hanya menghela napas, tulang punggungnya yang semula tegak tiba-tiba berubah bengkok, sementara beberapa jejak penyesalan juga tergambar di wajahnya. Ekspresi tenggelam dalam pikiran mendalam juga tampak di wajah guru-guru lainnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 30, merilis daftar peserta ujian yang lulus. Untuk memotivasi siswa tahun ketiga, hasil ujian bulanan SMA Star City First akan dipajang di papan pengumuman gerbang sekolah, yang mencantumkan 500 hasil ujian bulanan teratas. Sementara itu, sekolah juga memberikan hadiah berupa uang tunai yang besar bagi 100 siswa pertama yang memperoleh nilai tertinggi. Hadiah untuk pencetak skor tertinggi adalah 10.000 yuan, sedangkan juara ke-2 dan ketiga akan mendapat 6.000 yuan, juara ke-4 hingga ke-6 mendapat 3.000 yuan, juara ke-7 hingga ke-10 mendapat 1.000 yuan, juara ke-11 hingga ke-50 mendapat 500 yuan, dan terakhir juara ke-51 hingga ke-100 mendapat 100 yuan. Justru karena kebijakan sekolah inilah, pemandangan garis aneh terlihat di Star City First High School setiap hari Senin pertama di awal bulan. Setelah mendengar bel pulang sekolah berbunyi, seluruh siswa tidak langsung menuju kantin melainkan berkumpul di depan papan pengumuman aula sekolah. Para siswa yang berkumpul di depan papan pengumuman sekolah tidak hanya terbatas pada siswa kelas 3, tetapi juga siswa kelas 2 yang tidak dapat menahan keinginan untuk melihat hasil ujian akhir mereka. Mereka tidak hanya akan dapat mengenal nama-nama yang cemerlang dan cemerlang itu, tetapi prestasi-prestasi itu juga menjadi tujuan dan motivasi mereka. Wah, kali ini nilai tertinggi ujian bulanan benar-benar mencapai 712 poin, mataku tidak mengecewakan, kan? Penampilan Yang Jian benar-benar meningkat, dia benar-benar layak menjadi siswa terbaik di sekolah. Jika dia bisa mendapatkan hasil seperti ini di ujian masuk perguruan tinggi, dia bisa saja diizinkan untuk memilih Universitas Tsinghua atau Universitas Suimo, kan? Tidak, pencetak skor tertinggi bukanlah Yang Jian, tetapi nama yang tidak dikenal. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu siapa Tang Xiu? Siapa dia? Aku belum pernah mendengar tentangnya. Namun, skornya sebenarnya 79 poin lebih tinggi dari Yang Jian. Pencetak skor tertinggi dalam daftar adalah yang paling menarik perhatian, dan juga yang paling diperhatikan semua orang. Ketika murid-murid sekolah menengah pertama Kota Bintang mengetahui dalam pengumuman hasil ujian bulanan bahwa Yang Jian, yang telah menjadi peraih nilai tertinggi selama ini, tiba-tiba telah digantikan oleh orang lain, keributan terjadi di bawah papan pengumuman, dan semua orang mengira mata mereka yang bermasalah. Peningkatan kinerja, bagaimanapun juga, merupakan sebuah proses, dan nama yang menempati posisi pertama tiba-tiba muncul bahkan tanpa masuk ke dalam 10 besar terlebih dahulu.
Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya apa dan bagaimana, dan juga berharap agar nama tersebut tidak tercantum di sana. Aku tahu Tang Xiu, dia dari kelas 5 kita. Dia adalah peraih nilai tertinggi di seluruh kota saat pertama kali masuk ke sekolah menengah pertama Star City, dan juga menonjol dalam banyak ujian dan kompetisi dengan sangat baik. Dia bahkan menjadi yang pertama di semua mata pelajaran. Hei! Tang Xiu jelas dari kelas 10. Tidak bisakah kau lihat bahwa catatan di belakang namanya adalah kelas 10? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan kelas 5-mu? Bukankah otak Tang Xiu rusak? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul seperti ini? Mungkinkah rumor itu salah, dan Tang Xiu bertindak seperti babi yang memakan harimau dalam 2 tahun ini dan sengaja menyalakan air dalam ujian? Kebanyakan siswa tidak tahu apa-apa tentang keadaan Tang Xiu. Namun, beberapa dari mereka, terutama kelas 5 dan kelas 10, adalah orang-orang yang mengetahui informasi tentang Tang Xiu. Ketika para siswa dari kedua kelas itu melihat nilai Tang Xiu ternyata 712 poin, selain rasa takjub, mereka bahkan lebih terkejut lagi dengan rasa kagum dan pemujaan. Tidak mungkin. Tang Xiu tidak mungkin mendapat nilai setinggi itu dalam ujian. Prestasinya benar-benar palsu. Mata Yang Jian memerah saat dia menatap nama dan nilai Tang Xiu lalu berteriak histeris. Hei, Yang Jian, terima saja nasibmu, ya. Kalau kakak sulung menyontek di ujian bulanan, si tuahu itu pasti sudah melompat dan membuat keributan. Tapi, sial, aku mungkin juga harus memberitahumu satu hal. Pagi ini, kakak sulung dipanggil ke kantor pusat bagian nilai untuk mengikuti ujian ulang. Setelah ujian ulang itu, hasilnya telah diakui oleh kepala sekolah dan semua guru, jadi nilainya benar dan sah. Ketika kata-kata Yang Jian baru saja berakhir, tawa meledak di dekat telinganya. Itu adalah Yuan Chuling, yang berdiri di belakang Yang Jian. Tang Xiu tidak menyembunyikan masalah bahwa dia dipanggil ke kantor utama bagian nilai untuk mengikuti ujian ulang kepada Yuan Chuling dan Cheng Yanan. Meski saat itu Yuan Chuling dan Cheng Yanan tidak percaya dengan ucapan Tang Xiu, apalagi yakin dia bisa mendapat nilai setinggi 712 poin, namun sebenarnya mereka tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini secara perlahan. Hampir setiap guru yang mengajar ke 4 kelas di kelas mereka memberikan pujian yang tulus kepada Tang Xiu beberapa kali. Beberapa guru bahkan secara langsung mengundangnya untuk berdiri di podium untuk menjelaskan soal-soal ujian bulanan ini. Meskipun hasil belajar siswa kelas 10 sedikit lebih buruk, hal itu bukan karena mereka tidak mementingkan atau tidak terlalu memikirkan pelajaran mereka, tetapi semata-mata disebabkan oleh IQ mereka yang bermasalah. Jika saja ada satu guru yang menyatakan niat baiknya terhadap Tang Xiu, itu bisa dianggap sebagai suatu kebetulan. Kalau ada 2 guru yang menyatakan niat baik terhadap Tang Xiu, itu juga bisa dipahami sebagai suatu kebetulan saja. Namun ketika semua guru bersikap sangat baik terhadap Tang Xiu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, prestasi akademis Tang Xiu telah membuat guru-guru tersebut terkesan, menyebabkan penghargaan dan pengakuan mereka terhadap Tang Xiu benar-benar datang dari hati mereka. Setelah prestasi kakak tertua yang luar biasa menurun drastis, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kemampuan aslinya menurun? Kau tahu? Dia hanya bosan dengan semua ujian dan kompetisi itu, dan sengaja bermalas-malasan. Sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya dengan tetap diam saat ujian. Namun, dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah memberikan posisi pertama kepadamu, kau tidak hanya tidak tahu tentang kata-kata terima kasih, tetapi malah menghinanya sampai ekstrim. Sebenarnya aku ingin melihat kakak tertua mulai bersikap serius seperti sekarang. Siapa kau yang bisa dibandingkan dengan kakak tertuaku? Kau sama sekali bukan orang baik. Baik kamu maupun si tuahu itu bukanlah hal yang baik. Kakak tertua awalnya ingin menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya di ujian masuk perguruan tinggi, hasilnya kalian berdua benar-benar ingin bersikap agresif, ya? Kamu tidak hanya ingin mengeluarkan kakak tertua dari kelas 5, kamu bahkan sampai ingin mengeluarkannya dari sekolah, jadi kakak tertua benar-benar tidak punya pilihan selain menunjukkan sedikit kekuatannya. Membiarkan anjing sepertimu membuka mata dan belajar untuk berhati-hati, agar nantinya kamu tidak boleh melihat orang lain dari sudut pandang yang sempit. Melihat ekspresi tercengang Yang Jian, hati Yuan Chuling menjadi sangat riang. Dia tidak menunggu Yang Jian menjawab, dan membombardirnya seperti senapan mesin,
saat dia menembakkan semua yang telah lama dia pendam di dalam hatinya. Menghadapi penghinaan dari Yuan Chuling, Yang Jian sangat ingin membalas beberapa patah kata dan bahkan ingin meninju dan membersihkannya. Namun, Yang Jian sudah lama diajari dan tahu bahwa ia hanya bisa mengalahkan Yuan Chuling dengan prestasi akademisnya saja. Mengenai kemampuan berbicara tentang pertengkaran, ia jauh berbeda dengan Yuan Chuling. Dan dalam hal pukulan, dia sama sekali tidak sebanding dengan Yuan Chuling. Yang mendapat tempat pertama adalah Tang Xiu, bukan kamu. Kamu pamer kekuatanmu pada siapa, hah? Setelah melihat sekeliling dan menemukan bahwa Tang Xiu tidak ada di dekat daftar peserta ujian, Yang Jian melontarkan beberapa patah kata dengan nada masam sebelum dia berbalik dan pergi. Aku. Tang Xiu adalah kakak tertuaku, tidak bisakah aku bahagia atas namanya ya? Kalimat Yang Jian membuat Yuan Chuling tersedak dan tidak dapat bernapas untuk beberapa saat. Hanya setelah sosok Yang Jian menghilang di antara kerumunan, dia mampu berteriak kepada kerumunan. Su Xiangfei yang berada di tengah kerumunan itu dapat mendengar dengan jelas dialog antara Yuan Chuling dengan Yang Jian sehingga raut wajahnya berubah sangat tak sedap dipandang. Pagi-pagi sekali, saat hasil pengumuman daftar publik belum diumumkan, Su Xiangfei sudah tahu tentang berita bahwa Tang Xiu telah meraih posisi peraih nilai tertinggi pada hasil ujian bulanan ini. Pagi ini bagi Su Xiangfei hanyalah semacam siksaan. Karena orang-orang yang biasanya berada di sekitar Su Xiangfei mulai menjauhinya, dan semuanya berkumpul di sisi Tang Xiu dan Yuan Chuling, karena mereka mengelilingi keduanya dan membuat Su Xiangfei seketika menjadi penyendiri yang terputus dari orang lain. Para guru, yang biasanya menyukai Su Xiangfei, tampaknya telah melupakan keberadaannya karena mata mereka sepenuhnya terpusat pada Tang Xiu. Meskipun Tang Xiu dan Yuan Chuling tidak mengejek atau mengejek Su Xiangfei, tetapi tatapan mata siswa lain membuatnya merasa gugup dan gelisah. Tidak pernah sekalipun ia merasa bahwa duduk di kelas bisa begitu menyiksa seperti ini. Hari ini ditakdirkan menjadi hari kebangkitan Tang Xiu. Hari ini juga merupakan hari yang tidak akan bisa dilupakan oleh banyak siswa Star City First High School. Hahaha, seperti yang sudah kukatakan, kakak tertuaku jelas bukan orang biasa. Lihatlah, lihatlah. Orang-orang yang mengumpulkan informasi di bawahmu jauh lebih rendah daripada orang-orang kuat yang pernah kutemukan. Di resor liburan kolam renang di sebelah barat, Long Zhenglin tertawa terbahak-bahak setelah menerima pesan teks dan kemudian menyerahkan ponselnya kepada seorang pemuda di sampingnya. 712 poin, dan peraih nilai tertinggi untuk ujian bulanan tahun ketiga di Star City First High School. Tapi apa yang bisa dijelaskan oleh hasil ini? Paling banter, itu hanya bisa menjelaskan bahwa prestasi akademisnya luar biasa. Apakah menurutmu kutu buku seperti dia bisa membantu kita menghentikan orang-orang kaya generasi kedua yang ingin merebut desa Bukit Bertembok? Long Zhengyu membaca SMS di ponselnya dan mengungkapkan ketidaksetujuannya. Kakak, percayalah padaku sekali ini saja, ya? Kemampuan observasi dan manipulasi Tang Xiu benar-benar sangat kuat. Jangan sebut-sebut kelompok bocah kaya generasi kedua yang hanya bisa mengawasi desa Bukit Bertembok sepenuhnya karena keberuntungan. Mungkinkah, selain Tang Xiu, kau juga bisa menemukan ahli judi lain dari kasino di Star City untuk membantumu? Setelah melihat bahwa kakaknya tidak bisa dibujuk dengan apapun, Long Zhenglin cukup cemas. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Long Zhengyu hanya terdiam. Keluarga Long memulai bisnis mereka dengan membuat makanan dan minuman. Namun, setelah berkecimpung dalam bisnis ini selama 50 tahun, bisnis makanan dan minuman keluarga Long telah mendominasi seluruh provinsi Shuangqing. Namun, dalam 2 tahun terakhir, karena lingkungan yang buruk, yang menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi industri makanan dan minuman, keluarga Long mulai berupaya mereformasi pasar dan kemudian bertujuan untuk memperluas dan mengintegrasikan bisnis makanan dan minuman mereka ke dalam pariwisata. Setelah melakukan banyak survei pasar, penelitian intensif, dan studi lapangan, keluarga Long kemudian menargetkan tempat yang berjarak 50 km dari kota utama yang disebut Desa Bukit Bertembok. Namun, keluarga Long tidak punya cukup waktu untuk mulai melaksanakan rencana mereka di Desa Bukit Bertembok karena tiba-tiba muncul berita bahwa Provinsi Shuangqing akan mengintegrasikan semua daerah perkotaan dan pedesaan di sekitarnya dalam rencana induk cetak biru keseluruhan. Dan itu juga termasuk Desa Bukit Bertembok dengan budaya sejarahnya yang unik selama 600 tahun dan deretan pemandangan alam tempat-tempat wisata yang terkenal.
Setelah kabar ini tersebar, orang-orang kaya generasi kedua di Provinsi Shuangqing yang mendengar kabar tersebut, segera bereaksi dan bergegas menuju desa Bukit Bertembok, karena ingin mendapatkan sebagian saham di tempat ini. Generasi kedua yang kaya itu awalnya tidak yakin untuk mengembangkan desa Bukit Bertembok. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa keluarga Long benar-benar mengincar tanah ini, keyakinan mereka tiba-tiba meluap. Karena keluarga Long telah berinvestasi dalam proyek penghasil uang ini selama beberapa tahun terakhir, keluarga Long merasa mereka tidak salah menghitung waktu. Sejauh area pengembangan investasi milik keluarga Long telah menjadi patokan bagi lingkaran dekat orang-orang yang berinvestasi. Namun, karena pengaruh keluarga Long di Provinsi Shuangqing, sementara keluarga Long juga yang pertama kali mengincar desa Bukit Bertembok, generasi kedua yang kaya di Provinsi Shuangqing tidak berani merebut desa Bukit Bertembok dari keluarga Long. Oleh karena itu, mereka bekerja sama untuk menekan keluarga Long dan membuat taruhan-taruhan pada perjudian. Siapapun yang memenangkan taruhan, hak pengembangan dan eksploitasi akan diserahkan kepada pemenangnya. Mengenai kompetisi pada proyek desa Bertembok ini, digunakan sebagai uji coba untuk membina para penerus dari generasi muda, karena beberapa orang tua sama sekali tidak berkutik dan membiarkan generasi kedua yang kaya raya ini mengerjakan semuanya sendiri. Karena sifatnya yang agresif dan ambisius, ini juga merupakan pertama kalinya Long Zhengyu bertanggung jawab atas pengembangan proyek. Itulah sebabnya dia tidak dapat mengantisipasi bahwa dia akan bertemu orang lain yang akan bekerja sama untuk mengkritik proyek yang baru saja dia ambil alih. Dihadapkan dengan permainan untung-untungan yang diatur dengan sangat cermat oleh orang-orang ini, Long Zhengyu tiba-tiba mendapati dirinya dipaksa ke jalan buntu. Dalam keputusasaan dan tanpa pilihan apapun, ia hanya bisa meminta bantuan kepada adik laki-lakinya yang jahat. Selama beberapa waktu di masa lalu, berada dekat dengan saudaranya yang jahat memberinya sedikit pengetahuan bahwa saudaranya jelas tidak tahu apa-apa dan salah satu otot dasarnya salah. Dia bahkan merekomendasikannya sebagai siswa sekolah menengah biasa, yang bahkan membuat kepercayaan diri Long Zhengyu dalam memperoleh hak untuk pengembangan dan eksploitasi desa Bukit Bertembok semakin merosot. Bab 31, bertingkah seperti orang sok penting dan mendapat tamparan di wajah. Paman, permisi, bolehkah saya bertanya apakah ada binatang buas yang berkeliaran di sekitar bukit ini? Tang Xiu dengan hormat bertanya kepada seorang petani di kaki desa Bukit Bertembok. Apakah kamu ingin makan daging buruan? Ada banyak buruan liar di bukit. Di tanah, kamu dapat menemukan burung pegar, kelinci, dan babi hutan. Di tengah sungai, kamu dapat menemukan kura-kura liar, buaya, dan salamander raksasa. Kamu dapat menemukan lebih banyak lagi untuk buruan terbang. Petani tua itu menghisap pipa tembakaunya dan mengeluarkan asap tebal sambil menjawab dengan santai. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Tang Xiu sangat gembira. Penduduk setempat memang lebih mengenal situasi di sekitarnya. Dia telah menghabiskan setengah malam di puncak bukit dan tidak dapat menemukan apapun. Dia tidak menyangka akan mendapatkan panen sebesar itu dengan bertanya kepada penduduk setempat. Setelah Tang Xiu bertanya di mana menemukan hewan-hewan liar ini, petani tua itu menghela napas panjang. Tapi sayang, begitulah keadaannya beberapa tahun yang lalu. Karena terlalu banyak orang memburu hewan-hewan liar di bukit ini, mereka menakut-nakuti mereka, dan sekarang hanya ada sedikit dari mereka di bukit ini. Bahkan jika ada beberapa, orang-orang tidak dapat menemukan jejak mereka sekarang. Kata-kata petani tua itu bagaikan air dingin yang turun dari langit, membuat hati Tang Xiu menjadi dingin. Senyum yang baru saja muncul di wajahnya langsung lenyap. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan sopan kepada petani tua itu, Tang Xiu mulai bertanya kepada penduduk setempat lainnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa meskipun telah bertanya kepada belasan petani di desa kaki bukit, ia tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, yang membuatnya hampir putus asa. Jika penduduk setempat tidak mendengar desas-desus tentang binatang buas di sini, bukankah ini berarti desa Bukit Bertembok benar-benar tidak memiliki binatang buas? Tang Xiu pada dasarnya adalah seorang perfeksionis. Ia selalu mengejar segala sesuatu hingga mencapai kesempurnaan dan mencapai puncaknya. Ia tidak menemukan jejak binatang buas tadi malam, yang berarti bahwa cairan pemurni tubuh yang ingin ia buat kekurangan satu bahan terakhir. Ia tidak mau menerima kenyataan ini dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan catatan untuk meminta cuti, karena ia meninggalkan sekolah pada sore hari dan mengunjungi desa Bukit Bertembok lagi.
Karena dia tidak mendapat informasi berguna apapun dari para petani di desa di kaki bukit, Tang Xiu langsung menuju ke puncak bukit dan menjelajahi bukit itu sendiri. Tebing-tebing curam yang menjorok mengelilingi desa bukit bertembok. Desa ini berada lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dan 200 meter di atas tanah datar. Daerah dataran tinggi ini dikelilingi oleh berbagai tanah datar yang ditinggikan, sehingga memberikan kesan seperti pegunungan yang berundak-undak. Daerah seperti ini sangat langka di Provinsi Shuangqing. Zhang Xianzong pernah menduduki desa bukit bertembok dan mengangkat dirinya sebagai raja tempat ini. Ia membangun tembok kota, gerbang kota, serta membangun balai leluhur keluarga Li, pagar batu belah, bangunan resmi, benteng, kuil Dewi Welas Asih, dan bangunan lainnya. Oleh karena itu, bukit itu memiliki jalan yang berliku dan rumit sampai ke puncaknya. Namun karena jalannya terlalu berliku dan panjang, Tang Xiu tidak jadi melintasi jalan itu melainkan memilih mendaki bukit. Sepanjang jalan, Tang Xiu melihat beberapa ekor burung tekukur di kedalaman hutan. Ia juga hampir digigit ular berbisa dan kalajengking, yang dapat membuat orang lain gembira saat melihatnya. Sayangnya, yang ingin ditemukan Tang Xiu adalah binatang buas, bukan daging buruan yang memuaskan seleranya. Jadi, binatang buas ini sama sekali tidak menarik minatnya. Setengah jam kemudian, Tang Xiu berhasil naik ke puncak bersama beberapa kura-kura, kelinci, dan belasan ular. Tas sekolahnya juga penuh dengan kalajengking dan berbagai tanaman obat langka dan berharga. Awalnya, Tang Xiu tidak berencana untuk berburu binatang buruan di atas bukit. Tetapi karena ia memikirkan restoran keluarganya dan tubuh ibunya yang kekurangan gizi, ia mengambil dan membawa binatang buruan tersebut meskipun ia tidak membutuhkannya. Ia hanya berburu binatang liar yang dapat ia lihat. Hei, nak, hebat sekali. Kami berlima hanya bisa berburu 2 ekor kelinci, tapi kamu malah menangkap banyak kura-kura dan ular. Nah, bagaimana kalau kamu jual saja semua permainan yang ada di tanganmu? Sebutkan harganya, kita akan beli semuanya. Nak, dari pakaianmu, kamu pasti penduduk setempat. Berikan kami permainannya, kami akan membelinya. Ketika Tang Xiu baru saja berdiri dan menegakkan tubuhnya, 5 orang mengelilinginya dan menatap kura-kura dan ular berbisa di tangannya dengan mata yang panas dan mendidih. Satu-satunya hal yang belum mereka lakukan adalah merampasnya dari tangannya. Ketika melihat Tang Xiu memanjat dari bawah tebing yang menjorok dan tampaknya tidak memiliki mobil, orang-orang ini secara tidak sadar mengira bahwa Tang Xiu adalah salah satu petani setempat yang berburu binatang buruan di bukit untuk mendapatkan uang saku, dan berbicara kepadanya dengan sikap dan kata-kata yang arogan. Mereka memandang Tang Xiu dengan sikap merendahkan dan bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa hormat kepadanya. Maaf, tapi game-game ini untuk rumahku yang sederhana. Aku tidak bisa menjualnya padamu. Tang Xiu melirik sekilas ke 5 orang yang mengelilinginya dan tidak ragu untuk menolak. Tang Xiu dapat melihat dengan jelas 3 mobil di luar jalan, kendaraan segala medan yang diparkir di dekat pinggir jalan. Wrangler, Land Rover, dan Mercedes-Benz. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa orang-orang ini kaya dan memiliki status tinggi. Tang Xiu tidak ingin memprovokasi mereka dan hanya memotong pembicaraan mereka agar tidak mengganggunya lagi. Namun, Tang Xiu meremehkan tekad orang-orang ini untuk mendapatkan permainannya. Hei, nak, berapa harga jual game-game ini ke orang lain? Kami akan melipat gandakan harganya. Sebutkan hargamu dan kami akan membayarmu. Seorang pemuda dengan kemeja bermotif bunga menatap Tang Xiu dan berbicara dengan percaya diri. Seorang pria harus menepati janjinya. Bahkan jika Anda memberi saya banyak uang, saya tidak akan menjual permainan ini kepada Anda. Setelah melihat tatapan pemuda kemeja bermotif bunga itu yang seolah-olah ingin memakannya, Tang Xiu tanpa sadar mengernyitkan alisnya dan mengerutkan kening. Tolong beri jalan, saya akan menuruni bukit. Sebelumnya, Tang Xiu juga bermaksud berlatih di nadi spiritual di tempat ini untuk sementara waktu, tetapi karena tempat di nadi tersebut sedang ditempati, ia mengurungkan niatnya dan berencana melakukannya di lain hari. Oh, kalau begitu kami hanya akan membeli sebagian saja, dan sisanya bisa kamu bawa pulang. Dan kami juga akan membelinya darimu dengan harga tinggi, jadi kamu bisa menghasilkan uang sekaligus menepati janjimu kepada keluargamu. Pemuda yang mengenakan kemeja bermotif bunga itu memberikan nasihatnya dan tersenyum.
Setelah mendengar alasan pemuda itu, dan juga tidak ingin diganggu lagi oleh orang-orang ini, Tang Xiu hendak mengangguk dan menurutinya. Namun, sebuah suara kasar menyela saat dia hendak mengangguk. Su Renfei, akhir-akhir ini kamu semakin membosankan. Kenapa kamu harus menawar dengan anak nakal ini? Ini hanya permainan, kita tidak perlu membayarnya, ambil saja darinya. Orang yang sedang berbicara itu adalah seorang lelaki berwajah garang dan tingginya 1,9 meter, berpenampilan seperti menara besi. Zhang Yongjin benar. Seluruh desa Bukit Bertembok adalah milik kita. Jangankan permainan-permainan ini, meskipun dia tidak mau, dia harus menyerahkan permainan-permainan itu kepada kita. Hei, nak, kura-kura itu adalah hewan yang dilindungi oleh undang-undang negara. Menangkap mereka adalah tindakan ilegal. Apa kau ingin kami menyeretmu ke kantor polisi? Tiga pemuda lainnya tertawa terbahak-bahak mengikuti ucapan Zhang Yongjin yang tinggi besar, sambil juga menatap Tang Xiu dengan ekspresi mengejek. Mereka ingin melihat bagaimana Tang Xiu menghadapi situasi saat ini. Su Renfei langsung terdiam, dia jelas tidak menyangka kalau teman-temannya akan memilih untuk mengancam dan mengintimidasi Tang Xiu, padahal dia biasanya selalu menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah secara diam-diam. Namun Su Renfei tidak mengganggu kesenangan teman-temannya karena dia telah memberi kesempatan kepada pemuda petani ini. Dialah yang tidak menghargai kesempatan itu. Kau pikir melakukan hal ini sangat menarik, bukan? Ketika Su Renfei dan gerombolannya mengira pemuda petani ini akan ketakutan setengah mati, pemuda itu tiba-tiba mengamati mereka satu persatu dan memperlihatkan senyum menggoda. Kakakmu, apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Zhang Yongjin begitu tercengang hingga suaranya pun meninggi saat melihat pemuda desa ini tidak bertindak sesuai dengan skenario yang ada dalam imajinasinya. Yang lain pun menatap dengan ekspresi tercengang ketika mereka saling memandang dan tampak tidak mengerti jalan ceritanya. Saya pikir kalian semua melakukan ini karena bosan. Tang Xiu tersenyum dan menjelaskan dengan suara lembut. Pertama-tama, merampok milik orang lain itu salah. Apalagi kalian mungkin tidak bisa merebut game-game ini dariku. Kedua, kalian tidak perlu menakut-nakutiku dengan membawaku ke kantor polisi. Saya juga kenal beberapa orang di sana. Terakhir, desa Bukit Bertembok adalah milik negara, belum menjadi milik kalian. Hanya setelah kalian mendapatkan hak pembangunan, kalian bisa memiliki hak untuk mengatakan kata-kata itu. Tang Xiu dengan tenang pergi setelah mengucapkan kata-kata ini. Baru setelah bayangan Tang Xiu menghilang, Su Renfei, Zhang Yongjin, dan yang lainnya bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Astaga! Apa-apaan itu? Apa kita baru saja ditampar? Ini tidak akan berhasil, bukankah kita yang menindasnya? Bagaimana mungkin anak-anak zaman sekarang bisa begitu kurang ajar dan liar? Tidak mungkin. Aku tidak tahan dengan nada bicaranya. Aku tidak percaya aku tidak bisa memberi pelajaran pada bajingan desa ini. Beberapa di antara mereka meledak dan meraung marah saat mereka bergegas menaiki mobil dan ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup kepada Tang Xiu. Setelah mengejarnya selama beberapa menit dan bahkan tidak melihat Tang Xiu, Su Renfei dan gerombolannya kemudian menyadari bahwa orang yang mereka kejar itu sedang berjalan kaki. Mereka juga ingat bahwa mereka sedang berjalan-jalan di sekitar bukit dengan berjalan kaki dan hanya mendapat hasil panen yang buruk sebelum Tang Xiu menampar mereka dengan kata-katanya. Karena kehilangan minat untuk terus berburu, mereka mengumpat dalam pembicaraan mereka sambil berjalan menuruni bukit. Saat beberapa mobil perlahan menghilang di jalan yang berkelok-kelok, sesosok tubuh kemudian melompat turun dari pohon pinus di puncak bukit. Tang Xiu belum benar-benar pergi dan berjalan menuruni bukit, tetapi dia menuju sudut terpencil untuk bersembunyi. Awalnya, Tang Xiu bermaksud untuk meninggalkan puncak bukit untuk sementara dan kembali lain hari. Namun, ketika ia tidak sengaja melihat wajah lelah Su Renfei dan kelompoknya, ia menyimpulkan bahwa mereka telah tinggal terlalu lama di puncak bukit, jadi ia mengurungkan niatnya untuk meninggalkan bukit. Tang Xiu secara khusus meminta cuti sehari karena ia ingin menjelajahi desa Bukit Bertembok secara menyeluruh. Tentu saja, ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Ini keterlaluan, dia meminta cuti di saat genting ini, dan tidak meminta izin dariku dan kabur begitu saja? Bukankah ini sama saja dengan membolos sekolah? Sementara Tang Xiu sedang santai menjelajahi desa Bukit Bertembok,
Han Qingwu hampir mengamuk karena marah ketika dia merampas surat cuti dari Yuan Chuling. Yuan Chuling, kau teman baiknya. Bagaimana kau bisa membiarkan dia melakukan hal yang tidak bertanggung jawab ini? Mengapa kau tidak mencegah dan menasihatinya sebelumnya? Sambil mengutuk perilaku buruk Tang Xiu, Han Qingwu dengan cepat mengarahkan moncongnya ke arah Yuan Chuling, seolah-olah Yuan Chulinglah yang menghasut Tang Xiu untuk membolos. Kalau saja Hu Qiusheng yang berani membentaknya seperti ini, Yuan Chuling pasti akan memarahi balik dan langsung pergi. Namun, menghadapi dakwaan Han Qingwu, Yuan Chuling seperti anak SD yang baru saja melakukan kesalahan dan bahkan takut bernapas. Guru Han, Anda tidak bisa menyalahkan Yuan Chuling untuk ini. Tang Xiu hanya meninggalkan surat ketidakhadiran dan melarikan diri. Dia bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk berbicara. Melihat guru yang bertanggung jawab di kelas menegur Yuan Chuling dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan setelah setengah hari, Cheng Yannan mengingatkan dengan suara lembut dari samping. Sebenarnya, Tang Xiu sudah menduga bahwa cutinya akan berdampak buruk pada Yuan Chuling, jadi dia langsung memberikan surat izinnya kepada Cheng Yannan dan memintanya untuk memberikannya kepada guru kelas. Namun, Cheng Yannan mengira bahwa Tang Xiu hanya bercanda padanya, lalu memberikan surat izinnya kepada Yuan Chuling. Ketika Han Qingwu baru saja memasuki kelas, Yuan Chuling yang kurang nyali dan otaknya kosong memberikannya langsung kepada Han Qingwu, dan kemudian menyeret dirinya sendiri ke dalam badai dahsyat yang dilemparkan oleh Han Qingwu. Bab 32, Anak Ibu yang Cerdik dan Berperilaku Baik. Setelah Han Qingwu melampiaskan amarahnya beberapa saat, dia juga tahu bahwa dia telah salah menyalahkan Yuan Chuling, dan menatap Yuan Chuling dengan ekspresi meminta maaf. Nilai Yuan Chuling mungkin tidak semahal nilai Tang Xiu, tetapi dia juga lulus ujian dengan 476 poin pada ujian bulanan ini. Dia tahu bahwa ujian bulanan terakhir sangat sulit. Siswa yang memperoleh lebih dari 550 poin hanya 27 dari seluruh siswa tahun ketiga. Dengan 476 poin, Yuan Chuling berada di peringkat 300 teratas. Dia juga salah satu dari 5 siswa dari kelas 10 yang masuk dalam peringkat 300 teratas. Yuan Chuling, Tang Xiu tidak tinggal di asramanya tadi malam. Dia meminta cuti hari ini. Apakah kamu tahu ada urusan apa yang dia tinggalkan dengan terburu-buru? Han Qingwu bertanya. Ah, aku tidak tahu itu. Yuan Chuling adalah seorang mahasiswa harian, dia tidak tahu bahwa Tang Xiu meninggalkan asrama tadi malam. Namun ketika dia mengingat tentang kecelakaan yang menghancurkan restoran keluarga Tang Xiu, sedikit ekspresi panik muncul dari matanya. Kamu berbohong, kamu pasti tahu alasannya. Cepat beritahu aku. Apakah Tang Xiu mengalami masalah? Han Qingwu bertanya dengan gugup karena dia dengan cermat melihat perubahan pada raut wajah Yuan Chuling. Yuan Chuling, jika Tang Xiu benar-benar mengalami masalah, kau harus memberitahu kami. Kau tidak ingin Tang Xiu mengalami kecelakaan yang tidak terduga di saat kritis seperti ujian masuk perguruan tinggi, kan? Setelah mendengar dialog antara Han Qingwu dan Yuan Chuling, Cheng Yannan juga menyuarakan kekhawatirannya di dalam hatinya. Jejak kegugupan juga memenuhi hati Yuan Chuling saat dia melihat ekspresi tegang di wajah Han Qingwu dan Cheng Yannan, karena bayangan yang berhubungan dengan restoran Tang Xiu yang hancur adalah hal pertama yang muncul dalam pikirannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Chuling memberitahu mereka tentang insiden penghancuran restoran Tang Xiu. Han Qingwu dan Cheng Yannan sangat terkejut ketika mereka tiba-tiba mendengar bahwa restoran Tang Xiu dihancurkan. Mereka segera menyeret Yuan Chuling keluar dari kelas, dan meminta Yuan Chuling untuk membawa mereka ke restoran Tang Xiu. Setengah jam kemudian, mobil Han Qingwu terparkir di pinggir jalan di depan pintu masuk restoran. Namun, ia tertegun saat melihat suasana restoran yang ramai dan semarak. Yuan Chuling, apakah kamu yakin tidak membawa kita ke tempat yang salah? Cheng Yannan juga merasakan ada yang salah saat dia bertanya dengan ekspresi ragu. Ah, ya, aku datang ke sini 2 hari yang lalu. Seluruh ruang makan hancur berantakan, dan juga ada bercak darah di ruang makan karena aku masuk dan memukuli 2 orang karena marah. Ekspresi terkejut yang sama juga terpancar di wajah Yuan Chuling. Namun, pemandangan di depannya saat ini benar-benar di luar imajinasi Yuan Chuling. Dilihat dari keadaan saat restoran itu baru saja dihancurkan, tidak mungkin restoran itu akan dibuka dalam beberapa hari. Namun, restoran itu sekarang tidak hanya buka seperti biasa, tetapi juga ramai dan semarak.
Papan kayu keras untuk menghiasi interior restoran untuk 3 dinding dan langit-langit akan menelan biaya setidaknya 200.000 yuan. Lantai seluas 100 meter persegi yang dilapisi ubin keramik Marco Polo menelan biaya setidaknya 100.000 yuan. 30 set meja dan kursi kayu keras diperkirakan menelan biaya setidaknya 200.000 yuan, sedangkan pakaian dan peralatan yang lembut akan menelan biaya setidaknya 5 hingga 600.000 yuan. Bisnisnya juga tampak berkembang pesat. Tidak hanya 18 meja di dalam restoran yang terisi penuh, tetapi juga berderet sedikitnya 6 meja di luar restoran. Meskipun keuntungan per meja hanya 50 yuan, tetapi laba bersih harian restoran ini setidaknya akan mencapai 20.000. Ketika Yuan Chuling masih bertanya-tanya bagaimana restoran itu tiba-tiba berubah, suara Han Qingwu tiba-tiba terdengar di telinganya. Yuan Chuling, kau tidak merasa kebohonganmu terlalu menggelikan, ya? Jika restoran ini benar-benar milik keluarga Tang Xiu, apakah dia bahkan harus menghadapi masa-masa sulit di sekolah dan tidak mampu membayar uang sekolahnya? Yuan Chuling masih bingung mengapa guru kelasnya menghitung dekorasi interior dan eksterior restoran dan keuntungannya, tetapi tiba-tiba suara Han Qingwu berubah dingin dan memarahinya dengan suara tegas. Ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa seperti ini, tapi apa yang pernah kukatakan padamu sebelumnya memang benar. Yuan Chuling bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Minggir. Dan kembalilah ke sekolah sendiri. Jika kau terlambat untuk kelas malam, berikan aku 1000 baris kritik diri dan penyesalan. Han Qingwu terlalu enggan mendengarkan penjelasan Yuan Chuling saat dia memerintah dengan nada dingin. Bersambung ke episode 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.